Secara etimologis, fenomenologi dari kata fenomen. Fenomenon bahasa Yunani yang artinya apa yang tampak, penampakannya. Jadi kalau kita lihat sesuatu, saya lihat fenomena pengajian, saya lihat fenomena anak-anak ujian, saya lihat fenomena apa yang tampak. Secara harafiah memang fenomena apa yang kita lihat. Secara terminologis bisa lebih dalam. Apa yang kita lihat, apa yang kita sadari, apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita amati, itu secara terminologis. Secara harafiah hanya apa yang tampak. Meja ini tampak, ya berarti inilah fenomena. Mikrofon ini tampak, inilah fenomena. Tapi secara terminologis itu tidak sekedar yang tampak, tapi yang apa yang bisa kita pahami. Oh, ini mikrofon. Tapi kalau saya nggak paham ini barangnya apa, dia tidak fenomena bagiku. Begitu masuk ke sini ada barang kayak gini, apa ya ini namanya? Panjangnya sekitar 15-20 cm, ujungnya kecil, bentuknya lonjong, susah. Kamu nggak paham, nggak bisa menjelaskan, maka dia bukan fenomena bagimu. Fenomena itu kalau dia bisa masuk ke kesadaranmu, kamu paham, itu fenomena. Ini tempat duduk apa tempat? Dengan kalau kamu nggak paham ini fungsinya apa, ya berarti dia bukan fenomena. Oh ini Pak, ini bisa dipakai duduk, ini bisa dipakai ngaji, bisa dipakai. Itu setelah kamu paham, maka dia jadi fenomena. Kajian tentang fenomena itulah nanti yang disebut fenomenologi. Jadi definisinya digabung, berarti fenomenologi itu apa yang tampak oleh kita dan bisa kita pahami. Kalau bahasa lainnya, apa yang muncul dalam kesadaran kita. Kenapa sih harus ada bisa kita pahami muncul dalam kesadaran? Karena yang tidak muncul di kesadaran tidak bisa kita pahami, ya dia bukan fenomena. Dia tidak dialog dengan kita, wong kita tidak paham. Paham dulu baru, oh itu toh maksudnya. Itu berarti dia sudah jadi fenomena. Kalau belum ya enggak. Kalau belum jelas faktanya apa ya enggak. Ada cowok sama cewek gandengan, maka fenomena yang tampil di kita itu perempuan sama laki-laki gandengan. Jadi fenomena orang gandengan itu masih ada. Tapi begitu kamu ngerti lebih dalam, dia ganti cerita. Oh itu dia sama-sama sak kelas, kemarin baru nembak dan diterima sama perempuannya, sekarang jalan bareng. Oh sekarang bukan lagi fenomena orang gandengan, tapi fenomena orang pacaran. Kan gitu. Mungkin lebih dalam lagi kamu masuk, oh ini fenomena orang, bukan cuma orang pacaran, tapi pacaran yang baru diterima. Oh beda lagi sudah, pacaran yang itulah fenomena. Jadi ada jenjangnya nanti fenomena itu. Yang jelas keywordnya adalah dia bisa kita pahami, dia tampak di depan kita, dia masuk ke kesadaran kita. Kuncinya di situ. Itulah nanti yang disebut fenomenologi. Nanti ide tadi, tampak dan penampakan tadi berkembang jadi dua model. Ada fenomenologi itu filsafat, ada fenomenologi itu metodologi. Ini fenomena orang minum apa fenomena orang haus? Kamu nggak bisa ngomong fenomena orang haus. Kamu kan baru ngerti saya minum. Alasannya haus atau tidak kan kamu perlu ngecek lagi. Sopo ngerti bukan karena saya haus, karena serak. Gitu kan. Itu nanti kita lihat kenapa saya belum membolehkan kamu bilang fenomena orang haus. Baru kamu lihat fenomena orang minum. Oke, jadi ada filsafat, ada metodologi. Fenomenologi sebagai filsafat itu nanti punya 3 cabang besar.
Yang pertama dan paling awal sebenarnya yang punyanya Husserl ini, yaitu yang disebut transcendental fenomenologi. Sementara pelanjutnya Martin Heidegger mengembangkan jenis filsafat fenomenologi yang berbeda, yaitu hermeneutik fenomenologi, atau orang menyebutnya interpretif fenomenologi. Itu tokohnya Martin Heidegger. Masih ada lagi eksistensial fenomenologi. Biasanya diasosiasikan dengan Maurice Merleau-Ponty, atau kemarin minggu lalu ketika kita ngomong yang Paul Sartre, itu disebut juga pikirannya eksistensial fenomenologi ketika ngomong tentang aku dan yang lain. Yang eksistensial fenomenologi mungkin tidak akan kita bahas, silahkan direfer aja ke Sartre. Husserl akan kita bahas malam ini. Kalau Heidegger insya Allah minggu depan. Mungkin nanti di Posmo kita ambil beberapa tokoh dari tradisi filsafat bahasa, biar kita punya sedikit wawasan semantik dan semiotik, melanjutkan idenya Heidegger. Karena Heidegger ini nanti penerusnya juga banyak. Jadi Husserl punya murid Heidegger, Heidegger punya banyak lagi murid, Gadamer dan kawan-kawan, yang melahirkan genre baru dalam dunia filsafat yang dikenal sebagai hermeneutika modern. Oke, jadi itu tokoh-tokohnya. Meskipun baru dipopulerkan kembali di zaman Husserl, sebenarnya ide awalnya teman-teman pasti sudah kenal. Yang punya ide awal fenomenologi itu Plato. Jadi problem penampakan itu kan dulu, masih ingat kan tentang analogi gua dari Plato. Kalau tidak salah dibuka lagi rekamannya ketika ngomong tentang idealisme. Jadi hidup ini yang kita lihat itu hanya penampakan saja. Yang sejatinya mana harus digali. Tidak bisa hanya yang dilihat. Kalau di Plato itu kan kayak orang di dalam gua, mungkin kayak kamu di pengimaman itu ngadep ke sana, jadi nggak tahu di belakangmu ada apa, tapi terus di belakangmu banyak orang lewat dan kamu lihat bayangannya di depanmu. Dan hidup ini yang disebut penampakan ini hanya kita lihat bayangan-bayangan aja. Hakikatnya yang asli ada di sana. Cuma kalau di Plato kita tidak bisa noleh, karena kita sedang dibelenggu, dipatok harus ke sana. Kita hidup di dunia ini, kalau di Plato, apapun yang kita lihat itu sebenarnya representasi dari dunia yang sejati. Jadi dia bukan dunia yang asli, harus dikejar hakikatnya. Itu kan Plato. Nah, fenomena itu persis seperti ini. Jadi fenomena itu kan yang tampak di depan kita. Tadi kan kamu lihat saya minum, terus kamu mencoba menggali bahwa saya minum berarti saya haus. Itu kan penggalianmu terhadap hakikatnya. Minumku itu hakikatnya ya karena haus tadi. Padahal kamu hanya lihat penampakan minumnya. Ya kayak kamu misalnya ikut ngaji ini bolak-balik angop, angop, tapi angop lagi. Kayak saya tadi bolak-balik angop. Nah kamu kan, wah ngantuk ini mesti. Ngantuk beneran apa karena kamu capek kan nggak tahu, tapi orang meramalnya kamu ngantuk. Ngantuk itu kan hakikat yang nggak kelihatan dari fenomena yang disebut angop. Apa bahasa Indonesia nih angop ya? Menguap. Nggak enak ya bahasanya. Menguap itu kan orang yang sedang jadi uap dan hilang. Menguap. Begitu saja. Oke. Dulu di tempat saya, zaman saya kecil ada orang pengajian kayak gini menguap. Cuma karena menguapnya terlalu saking ngantuk mungkin nggak bisa balik. Jadi tulangnya yang sini agak geser, berarti ayo nggak bisa balik, nggak jadi ngantuk dia. Urusannya rumah sakit masalahnya. Jadi karena saking ngantuknya balik-balik, wah, giat ke wae sini nih
Makanya hati-hati kalau jangan terlalu dibuka, karena bisa geser ternyata tulang gigi yang belakang ini. Iya. Makanya ya dikira-kira lah, kira-kira kekuatan anggapmu seberapa, jangan over Oke, lagian bahaya kalau terlalu lebar itu. Jangan-jangan temenmu yang sekelilingnya kesedot nanti susah. Oke, jadi dari Plato gambarannya seperti ini. Yang kita lihat itu kan yang di tembok itu seolah-olah gambar kelincinya, padahal itu jenis tangan. Hakikat itu tangannya. Jadi yang realitas itu kan tangan. Sementara yang penampakan, pengalaman kita tentang realitas yang tadi disebut fenomena itu kan yang hitam itu, yang kayak kelinci itu. Jadi beda antara sesuatu apa adanya dengan sesuatu yang kita alami. Sesuatu apa adanya itu kan bisa kampanye misalnya. Kalau kamu adalah anggota partai tertentu, kampanye itu sangat menggairahkan. Tapi ketika kamu tidak punya partai apa-apa, tidak ngurusi pemilu, sudah bertekad mau golput, kampanye itu menyebalkan. Hakikat tangannya sama, cuma penampilan. Kalau itu gambar kelinci, itu berarti gambar itu yang melahir di kesadaranmu, jadinya berbeda. Dan itu subjektivitas turut menentukan. Sebenarnya itu kan bukan gambar kelinci, yang bilang kelinci kan pikiranmu aja. Itu sebenarnya ya tangan aja, ya gambar hitam-hitam dengan pola seperti itu. Terus kamu menyebutnya kelinci. Mungkin orang tertentu tidak jadi kelinci, itu bukan kelinci, itu gambar apa ya, kalau ada tang apa anu sedang, bisa juga begitu. Tergantung yang ada di pikiranmu apa. Zaman saya kecil dulu suka main-main gitu, sekarang tidak ada orang main gitu. Karena listriknya terang. Kalau zaman dulu kan masih lampu teplok itu. Kalau main-main gini nunggu listrik mati pakai lilin itu, nah nanti enak. Kamu latihan aja dulu, saya bisa macam-macam. Nah itu pelajaran fenomenologi sebenarnya. Jadi penampakan itu bukan hakikat. Yang kelihatan itu selalu tidak. Yang sejati itu adalah hasil dialektika antara penampakan dengan kondisi psikologi setiap orang. Warna merah itu ada yang menafsirkan keberanian, ada yang menafsirkan kemarahan, ada yang menafsirkan berhenti. Kalau lampu merah kan harus berhenti. Itu tergantung mood. Putih itu artinya suci, tapi kadang-kadang juga artinya nyerah. Jadi Indonesia itu bendera merah putih. Merah artinya berhenti dan putih artinya nyerah. Jadi selesai sudah Indonesia, makanya nggak maju-maju, benderanya warna merah putih. Oke, saya baru baca bukunya orang yang sangat anti-Islam. Dia sedang nulis tentang kenapa banyak negara-negara Islam itu benderanya pakai simbol pedang. Itu karena orang Islam memang ganas, senengannya perang. Coba aja kamu amati negara-negara Arab Saudi aja pedangnya 2. Belum Iran, belum. Coba kamu lihat negara rata-rata ada pedangnya itu. Memang nantang perang sejak awal, katanya orang ini. Jadi agama yang paling senang dengan perang itu Islam, katanya dia. Karena memang dalam sejarah kan paling, kalau nggak ada perang orang Islam itu gatel, mesti nyari-nyari musuh. Kalau nggak ada musuh dari luar, kancane dhewe disikat. Loh itu kan di sejarah kan gitu. Dia tunjukkan bukti banyak loh. Mulai zaman Nabi sampai detik-detik terakhir, termasuk Sunni melawan Ahmadiyah. Itu kan raining musuh ya kancane dhewe wae. Dan satu-satunya jalan biar orang Islam itu nggak saling tempur sendiri, carilah musuh bersama di luar Islam. Dan dia melakukan penelitian dengan seorang dokter dari Australia, dari Universitas Melbourne. Dan hasil penelitian di Indonesia, penelitiannya di Jawa. Dan ternyata dia menemukan fakta banyak orang Islam Jawa itu sekitar 3-4 dekade terakhir itu yang konversi ke Hindu.
Jumlahnya puluhan ribu. Cuma kenapa kok tenang-tenang aja? Karena hasil penelitiannya dia, ternyata orang Islam Jawa lebih konsentrasi untuk melawan Kristen. Jadi dia lebih waspada kristenisasi. Padahal ternyata banyak tiba-tiba yang konversinya malah ke Hindu. Cuma saya tidak tahu yang diteliti di daerah mana, bagian mana, dan area mana, penelitiannya seperti apa. Cuma baru tak baca dari internet tadi. Jadi 2 orang profesor dari University of Melbourne, Australia, yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Kalau Jogja saya tidak tahu berapa persen orang Hindunya ya. Atau jangan-jangan memang semakin tambah, cuma kita aja nggak sadar. Kita tiap hari kan sibuk dengan pastor masuk Islam, pastor gitu. Kita sibuk dengan Kristen. Padahal ada lagi yang mewatiri ternyata Hindu. Oke, ya coba kamu nanti surfing-surfing di internet. Atau ayo kita penelitian sendiri. Bener nggak sih sejauh mana aktivitas teman-teman dari kelompok Hindu? Karena ya kalau konteksnya si peneliti Australia ini saya ingin melihat sejauh mana sensitivitas umat Islam hari ini. Ternyata umat Islam hari ini di Indonesia, di Jawa itu paling gampang dibodohi, apalagi diadu sesama mereka sendiri. Jadi sering menjudgment sesuatu di luar konteksnya. Dan paling gampang itu. Dan kalau di tulisan itu misalnya ada apa-apa yang disalahkan Amerika, Israel, Yahudi, selalu itu musuh besarnya. Padahal dan yang itu yang bikin tidak waspada dengan musuh-musuh yang lain. Pokoknya ada apa-apa Amerika ini mesti, ada apa-apa Yahudi ini mesti. Wah ini spokal kawin Yahudi. Wah ini Islam liberal gini ini. Selalu gitu kan. Jadi itu musuh sudah membaca gampang wis mau ngapa-ngapain aja di Indonesia. Paling kan nanti Amerika yang disalahin, paling Yahudi yang dituduh. Nanti apa-apa dikit mesti Islam liberal nanti yang disalahkan. Tenang aja. Mesti gitu. Jadi seandainya perang itu kartu kita sudah terbuka, tapi kita tidak ngerti kartunya musuh, jadi ya kalah. Fenomena. Kamu salah ternyata menangkap fenomena dirimu sendiri selama ini. Ada kekeliruan. Dan pertanyaan dasar fenomenologi adalah bagaimana sih caranya kita bisa memiliki pengetahuan tentang sesuatu sesuai apa adanya. Bagaimana kita bisa membedakan antara bayangannya kelinci dengan seekor kelinci. Bagaimana kita bisa menegaskan ini cuma bayangannya kelinci, hakikatnya adalah tangan. Kalau itu kelinci yang beneran. Nah itu yang digagas oleh fenomenologi. Maka akhirnya menurut Husserl, fenomenologi adalah ilmu cabang pengetahuan atau filsafat yang mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri. Dan ini sebenarnya dulu sudah dimulai oleh Immanuel Kant. Cuma kalau Immanuel Kant sering saya bilangkan, kalau menurut Immanuel Kant realitas itu